Yo, chat. Apa kabar hari ini? Aku nggak peduli sama kabarmu. Tapi kurang lebih, aku mau ngasih tahu kau satu hal. Pertama, aku benci sama PK. Maksudku aku bencinya tuh benci sampai ke dalam hati. Dan kalau kau misalnya ngelihat aku melakukan hal yang sama dengan PK, maksudnya melakukan kejahatan itu, mungkin either kiamat udah terjadi atau nyawaku udah nggak ada gitu. You know what I mean? Bahkan. Aku mau nge-spill satu hal. Aku nggak akan nyebutkan nama, tapi aku akan ceritakan ini. Ada satu streamer di Indonesia, aku benci banget sama dia. Dulu aku ngerasa kayak, oh ya udah bisa dibilang teman, saling respect gitu kan. Tapi somehow aku kedenger, wah ini orang ternyata PK. Tapi masalahnya si korban nggak mau dibongkar dan aku nggak bisa ngomongin siapa dia dan apa aja yang dia lakukan. Betul, player killing, player killer, nonton saus setengah-setengah. Ini orang nonton saus setengah-setengah nih. Ini, tapi intinya adalah satu streamer gede di Indonesia. Aku nggak bakal nyebutkan siapa. Kau silakan berintrospeksi sendiri. Terakhir kali sih aku ketemu dia nggak berani ya kayak datangin aku ya. Dia nggak berani datangin aku atau gimana gitu karena mungkin dia tahu sama kasusnya, ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi kita skip dulu masalah itu. Sekarang aku mau ngeliatkan kau sesuatu yang sangat gak masuk akal. Dan ini adalah alasan kenapa kau harus jalan berdua sama orang, oke? Kau bener-bener harus jangan jalan sendirian. Mau kau cowok, mau kau cewek, minimal jalan berdua. Ya, karena biar ada saksi gitu. Karena berdua lebih baik daripada sendiri. Kecuali kalau di WC. Kalau di WC sendiri-sendiri aja, gak usah rame-rame. Karena gini loh, suatu hari aku ngeliat postingan di Twitter. Kurang lebih ini klipnya. Ini ada streamer cewek namanya Emiru. Dia itu cosplayer juga, streamer juga, apapun itu. Dan di sini dia di acara TwitchCon, yang dimana dia mengadakan meet and greet. Jadi dia bisa ketemu dengan fans yang ngantri buat ketemu dia dan bla 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 gitu. Ketemu, signing, salaman atau apa, ngobrol. Kurang lebih kayak gitu. Pertama, kalau kau ngelihat ini trigger warning. Ini kalau kau emosi, aku juga sama emosinya. Aku juga emosi ngeliat ini, men. Kayak gini, kayak kau lihat sendiri apa yang terjadi. Kau bisa lihat tweet itu gak? Kau bisa ngeliat, yo. Ini TwitchCon, ya, ini TwitchCon. Maksudku gini loh, mau kau streamer, mau kau VTuber, kalau kata gua hati-hati anjir. Kata gua mah hati-hati, sumpah demi Tuhan. Karena gini ya, masalah pertama adalah ini orang bisa dengan gampang lewat masuk kayak gini. Kayak shoot masuk, anjing kayak gitu tiba-tiba anjing kagak jelas, kagak apa. Terus orang berbadan besar ini yang udah jelas dia punya otot dan punya mata, punya telinga, punya mulut, berambut biru, tidak melakukan apapun. Motherfucker. Gila. Gila. Nih, baru security-nya dari belakang nih ngelihat baru mau ngedorong. Si anjing gak ngelakuin apa-apa. Bro, lebih buruk dari NPC anjir. Guys yang di sini nggak tahu apa-apa. Kalau kau misalnya mau nyalahkan guysnya, guys di sini nggak tahu apa-apa, men. Tapi ini orang yang udah jelas di depan, tahu dong. Terus habis itu baru keluaran tuh. Gila, udah. Gila nggak? Gila kata gue kayak apakah ini bisa kejadian di Indonesia? Somehow aku yakin bisa. Aku ngerasa ini bisa banget kejadian di Indonesia. Apalagi belakangan ini kalau kamu pikir-pikir ya. Belakangan ini adalah event-event yang public gitu. Kayak mengundang kreator dan public. Entah itu CF, entah itu nanti ada Motion Ime, entah itu ada Cosplayer Expo atau apapun itu. Pokoknya udah banyak lah. Udah banyak event-event yang dimana kamu bisa ketemu dengan kreator, dengan streamer, atau dengan VTuber kesukaanmu, atau persona internet kesukaanmu gitu. Dan apakah ini mungkin terjadi? Mungkin banget. Jadi kalau kataku hati-hati. Nah terus kan udah tuh, udah kejadian goblok kayak gitu tuh, udah kayak aku nggak bisa ngomong apa, men. I'm speechless, men. Tapi Twitch akhirnya klarifikasi ya. Dan kurang lebih klarifikasinya, safety and security for all those attending TwitchCon is our highest priority gitu. Bla 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 bla. Males baca karena kepanjangan dan gak penting. Ya, kami meningkatkan pertahanan anjing lucu, security di area di tempat meet and greet gitu dan checkpoint bla 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 gitu kan. Nah, tahu nggak yang kocak apa? Orang langsung ngebecandain kayak gini nih. Alright, next. Yeah. Next. Orang ngebecandain. You got a bag. Let me see that. Highest priority ya. Oh, no outside food or drink, sir. I'm sorry. What? Gotta throw that away. You gotta cover. Them niggas just walked in with guns. No, I checked it myself. They're good. You gonna put it in the cup or something, or you like, The what? I'm not. No, I'm saying they walked in with guns and you stopping me for water? So I'm gonna have to ask you to get out of the line.
ketika yang lain bebas berjalan ya dengan gun. Habis itu ada orang bawa minuman ditahan, biasalah, ada yang kayak gitu. Itu exactly menggambarkan, kelihatan kayak menggambarkan versi sarkas dari pertahanannya Twitch ya, atau security-nya Twitch ya. Masalahnya ini tuh kejadian beneran gitu. Kejadian benerannya kayak gini nih. Jadi kan satu nih. We'll just scan it. Just scan. We're meeting him up front. Okay. Thank you. Good, what? Yeah, good. Anjing, ada ya. Kan harus kan kalau masuk pakai ini ya, pakai gelang gitu kan, di scan gitu. Tit, masuk. Yang tadi hijau tuh. Yang sekarang kagak berubah warnanya tuh. Lolos, jago. Ya good. Gila, menyala bangku. Terus satunya lagi nih. Oh, okay. Ini juga lampunya masih merah gitu. Masuk aja tuh bertiga. Itu masuk tuh bertiga tuh. See, Danny's really good at just being ultra confident about everything. Dua ya? And We just walk past. yeah. Dan di sini mereka ngaku we just walk past, ketinggal lewat gitu aja. Aduh, malas banget ngurusin lolosin aja dah. Gue di sini volunteer sehari doang, anjing. Dan setelah kejadian tadi kurang lebih Ebiru bikin klarifikasi ya. Kurang lebih dia bikin klarifikasi, dia bikin stream sendiri. Okay, I've been talking to Twitch people and I'm really upset because I dia sedih. noticed a lot of negligence around the event and I'm not happy with the way that they're handling it now. And I'm like, what do you mean? She's like, well, I asked them, you know, like, what are they gonna do about this? And you know what they said initially? They said, oh, well, he's banned from the platform for 30 days. Kalau misalnya kau nggak paham sama bahasa Inggris dan kau nggak paham apa dia omongkan, jadi kurang lebih si Emiru nanya tuh, kurang lebih apa ya, kayak kalian bakal apain tuh itu orang gitu, kalian bakal apain orang tadi yang udah ngeharas gua gitu, kurang lebih ngomong kayak gitu kan. Terus akhirnya orangnya Twitch ngomong, oh ya santai, kita udah nge-ban dia 30 hari dari platform. Motherfucker. Cuma kena TO. Ini ya, terus habis itu ada juga beberapa katanya ya, ada beberapa juga orang yang ngelihat kalau tersangka tadi, pelaku tadi itu kayak setelah kasus tadi diusir, udah dia jalan aja gitu, nggak ada tindakan apa-apa, polisi apa sih kagak ada. Emang gila Twitch, kata gua, ngeri Twitch. What? And then she's obviously like, hello? Like, that needs to be indefinite. What the fuck are you talking about? Also, that's like nothing to do with anything. No one gives a fuck if he's banned on Twitch or not. Like, we're talking about the convention here. So they change it to indefinite. Takes an hour for that to happen, by the way. Anjing. Terus habis itu dia butuh waktu 1 jam untuk itu kejadian gitu, untuk di ban-nya 1 jam dulu. Also, later the same night, I'm not gonna drop names here because I wasn't there, so I didn't see it. But I had multiple people tell me that key Twitch representatives last night were out partying. Jadi ketika kejadian itu terjadi, Twitch representatif atau petingginya Twitch kurang lebih itu ternyata lagi party, bro. Gila, asik banget ya party ya. Kagak perlu mikirkan apa-apa ya, party ya. Ini ada kasus gede nih ya, rame nih. Awah, malas party gua. Astagfirullahaladzim, kok boleh bisa kayak gitu ya? Bisa ya? Jagoan orang ya. Party dulu ya. Nah, masalahnya adalah kenapa sih dia mau ngadakan TwitchCon atau meet and greet gitu? Jadi kurang lebih TwitchCon ini kan kayak dimana streamer itu bikin acara di Twitch gitu kan, kayak di TwitchCon. Kayak mereka ntar punya panel lah, mereka dikasih panggung gitu untuk bikin sesuatu dan mereka bisa meet and greet. Nah, cuma sebenarnya gak semua orang itu mau bikin meet and greet. Tapi kalau misalnya mereka gak mau bikin meet and greet, kurang lebih mereka gak bisa dapatkan show-nya mereka di panggung. Jadi kalau kau mau dapat panggung, kau harus meet and greet juga. Kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada di sini dia bilang nih. Because of the fact that the reason I cancel my meet and greet is I don't want to be in the same place for 2 hours. Because of people being weird. Okay. And then I'm under contract with them, so I can't cancel one and not cancel the other. Nah, Interesting. dia ada kontrak gitu. I'm sorry. Dia ada kontrak. Jadi kalau misalnya dia nggak bisa nge-cancel meet and greet. Kalau dia nggak cancel meet and greet, dia nggak bisa ngadain show-nya. Kalau dia nggak nge-cancel show-nya,
dia nggak bisa ngadain meet and greet. Dia sendiri kurang lebih bilang kalau dia nggak mau ketemu orang creepy, orang-orang aneh, yang dimana menurutku normal. Aku sendiri kalau ke event ketemu orang aneh yang agak creepy, agak nggak jelas gitu ngomongnya apa, cabut gua. Jadi intinya ya, ini tuh fuck up banget men kasus di Twitch ini. Nah terus habis itu kira-kira ini salah siapa bang? Apakah Emiru salah karena dia terlalu cantik dan dia hadir di tempat umum? Kau beneran nanya kayak gitu? Misalnya kalau ada yang beneran kayak gitu, nanya kayak gitu, kok agak gila sih. Kau nggak ada bedanya sama CEO Twitch gitu, yang namanya ini Dan Clancy ya, Dan Clancy. Nah terus habis itu kurang lebih dia tuh ngomong kayak gini. Apa yang terjadi kemarin, kami peduli lah, kami peduli gitu. Ya tapi intinya in many ways kau mengkontrol komunitimu. I do think that when you're streaming, in many ways you can control your community. Pada dasarnya berarti dia nyalahkan penontonnya. Salah lu kagak bisa mendidik penonton lu. Inilah ya yang kau dapatkan dari CEO Twitch ya, yang kerjanya sendiri tuh mungkin nonton streamer bathtub dan bikini ya. Nyalain korban ya. Salah penonton ya. Salah streamernya tidak bisa mendidik penonton. Jagoan. Keren, setuju gua. Terus kalau kau pikir tadi Emiru di sana tuh ada security ya, masalah security nggak bener-bener kerja. Dia itu beneran ngomong kayak gitu. Emiru dia nge-tweet kayak gini, di sana itu ada 3 atau 4 TwitchCon security dan mereka itu nggak reaksi apa-apa dan biarkan orang itu jalan. Temanku yang ada di sana bilang security-nya Twitch juga ada di belakang booth. Habis itu mereka bercanda tentang bagaimana mereka nggak ngelihat itu kejadian, dibecandain dan oh ya udah gitu. Kalau di statementnya Twitch mereka bilang orang tadi itu udah ditangkap dan udah ditahan. Dan itu ternyata bohong. Dia dibiarkan pergi dari meet and greet dan dia nggak ditangkap setelah sampai 1 jam setelah dia nyerang Emiru tadi. Ini pun terjadi gara-gara manajernya si Emiru itu ngepres, bukan karena staff TwitchCon itu mikir adalah sesuatu yang serius. Jadi pada dasarnya emang Twitch tai anjing. Emang perusahaan greedy kocak anjing, kagak jelas. Nah sekarang pertanyaannya, apakah ini relevan dengan Indonesia? Wah gila, ini relevan banget men, percaya sama aku. Soalnya gini, industri streaming itu gede banget. Mau kau VTuber, mau kau YouTuber biasa atau streamer biasa, kau mau pakai avatar atau pakai daging, dua-duanya bisa kena. Trust me. Itu kenapa saranku jalan dah dengan berdua ya. Minimal jalan berdua biar saling bisa ngejagain dan ada satu jadi saksi. Minimal kayak gitu. Karena kalau misalnya kau jalan sendiri, belum tentu ada yang bisa ngelindungi kau. Lihat tadi tuh mas-mas rambut biru yang tadi, itu kan kagak ngapa-ngapain waktu Emiru dideketin sama orang gak jelas. Udah jelas dipegang loh kepalanya loh. Dan apakah ini salah VTuber atau streamer yang bikin girlfriend experience? Enggak juga sih. Ya ini udah jelas salah pelaku, enggak salah korban. Ini kenapa ya dunia itu gila ya. Dan saranku hati-hati. Hati-hati. Semoga ini enggak kejadian di Indonesia. Maksudku dengan adanya event gede kayak misalnya yang paling dekat apa sih bentar lagi? Yang paling dekat lagi bentar lagi tuh CF sama Motion Ime. 2 event itu kau bisa ngelihat ada streamer kesukaanmu lalu lalang. Habis itu kau bisa ada ngelihat cosplayer kesukaanmu lalu lalang gitu. VTuber, bahkan kau bisa ketemu VTuber kesukaanmu lalu lalang gitu di sana. Percaya sama aku, mungkin ini bisa kejadian, tapi semoga enggak. Aku berharap aku salah. Aku selalu berharap aku salah kalau masalah ini. Dan intinya kalau kata gua, hati-hati. Kalau kalian ngelihat ada sesuatu yang mencurigakan, gerak aja dulu, tapi jangan sampai mukul ya. Apapun yang terjadi ke Emiru ini semoga nggak terjadi di Indonesia. Maksudnya kenapa sih aku ngomongin streamer di sini? Karena orang-orang tuh parasocial relationship anjing. Hanya karena streamer atau VTuber itu ngelakukan konten boyfriend experience atau girlfriend experience, mereka itu tiba-tiba kayak aduh baper, aku jadi suka beneran sama dia. You know what I mean? Kurang lebih kayak gitu. Itu kenapa aku menekankannya itu. Kalau orang biasa ya jelas sih bakal bisa kena juga. Dan masalahnya juga ini masalah gedenya nih. Emiru yang streamer gede aja bisa digituin, gimana streamer kecil? Bodyguardnya di ban karena ngelindungin Emiru. That shit man. Gila. Emang gila kata gue. Emang gila kata gue. Emang dunia udah gila. Bentar lagi kiamat kayaknya dah. Jadi sebelum kiamat subscribe.